warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di acara talk show Berani Membangun Startup di Usia Muda. Nah, perkenalkan, nama saya Siti Rahmati Alam. Saya dari Universitas Negeri Makassar. Nah, pertama-tama bisa cerita sedikit tentang diri Anda dan sebelum Anda memulai startup ini. Baik, jadi saya mau cerita sedikit tentang diri saya terlebih dahulu. Nah, saya merupakan mahasiswa semester 4 berkuliah di USI Makassar. Saya orang yang tertarik di bidang bisnis, makanya saya kuliah di USI. USI kan terkenal dengan bisnisnya ya, entrepreneurship lah. Makanya saya memilih kuliah di sana. Tidak ada yang spesial ya, karena ya itulah, saya tertarik di bidang bisnis, jadi makanya saya kuliah di sana. Oh iya, jadi pertanyaan yang kedua saya itu apa yang menginspirasi Anda untuk memulai startup ini? Baik, sebenarnya startup ini itu bagian dari tugas kampus ya. Jadi di semester 3 itu kita ada tugas di mana kita harus membangun bisnisnya kita masing-masing. Karena di USI Makassar sendiri itu punya 3 jalur startup, punya 3 jalur sukses, maaf. Jadi yang pertama itu ada family business, di mana mahasiswa diarahkan yang ingin melanjutkan bisnis kedua orang tuanya. Kemudian ada CE atau corporate entrepreneurship, di mana mahasiswa yang ingin berkarir di perusahaan. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya startup. Nah, startup ini untuk mahasiswa yang ingin membangun bisnisnya dari nol. Nah, saya termasuk orang yang ingin membangun bisnis saya dari nol, makanya saya mengambil jalur bisnis ini. Nah, pada semester 3, jalur bisnis ini dijadikan sebagai mata kuliah, di mana saya bersama teman-teman saya, ada 5 orang, membangun bisnis ini, namanya Mesman. Nah, bisakah Anda menjelaskan lebih detail tentang startup yang Anda mulai didirikan ini? Oh baik, jadi pertama-tama bisnis saya itu bergerak di bidang F&B, food and beverage, di mana kita menjual itu namanya Abura Soba. Jadi Abura Soba itu mie khas Jepang, jadi mie-nya khas Jepang. Dia itu punya cita rasa yang unik ala Jepang, maksudnya cita rasanya itu ya orang-orang suka lah di Jepang. Nah, di USI sendiri itu, apalagi di anak muda sekarang, kita lihat banyak yang suka Jepang. Nah, makanya kita jual mie Jepang. Nah, bagaimana Anda memulai startup ini? Apakah Anda menghadapi kesulitan atau di awal perjalanan Anda bagaimana cerita membangun startup ini? Membangun startup ini ya, kebetulan saya sebagai CEO ya di sana. Jadi saya juga punya sedikit kendala di komunikasi awal-awal sama teman-teman. Bagaimana bisnis ini bisa dikembangkan lah. Nah, tapi kita sudah punya mentor ya, dosen kita itu sebagai mentor, di mana awal-awal itu kita nggak langsung jual mie-nya itu. Nah, awal-awal itu kita punya kendala di mie-nya itu terlalu melengket. Makanya kita sebenarnya di Mesman ini produknya kita itu sudah kita buat sendiri mie-nya. Jadi mie-nya itu kita pesan sendiri di pabrik sesuai dengan standar SOP-nya di kita. Nah, kita pesan sendiri di pabrik itu. Nah, ini dari kendala itu sendiri. Nah, awal-awal Mesman itu punya kendala di mie-nya tadi kan. Nah, mie tadi itu kita coba ini ke para expert. Jadi beberapa chef kita coba ini, ada 5 chef kita cobain. Nah, rata-rata feedbacknya yang dia kasih ke kita itu memang mie-nya lengket. Nah, jadi solusinya dari kita itu kita kita ke pabrik mie, terus cari resep-resep juga di chef-chef yang kita kenal itu tadi, minta feedbacknya lagi, kita cari masukan sehingga kita dapat cara masak mie supaya tidak lengket dengan cara menambahkan adalah kemudian ada juga kita pesan yang tadi saya bilang itu, kita pesan sendiri mie-nya dari pabrik. Kebetulan pabrik itu punya teman saya, kayak kenalan lah, jadi mudah untuk pemesanannya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya itu apa strategi Anda dalam membangun dan membesarkan produk atau jasa Anda? Baik, kita juga punya banyak strategi ya. Kebetulan di 5 ini kita punya
kerjaan yang beda-beda nih. Jadi saya punya 2 orang itu di marketing, dia fokus di marketing. Ada 1 orang yang fokus di marketing, kemudian ada juga yang fokus di digital marketingnya kita. Nah, jadi setiap kita jual atau kita buat produk itu, yang 1 orang itu yang di digital marketing itu harus bertanggung jawab tentang konten. Kita, apalagi saya kan anak digital bisnis ya, jadi saya tekankan betul kepada teman-teman saya untuk kontennya itu supaya semenarik mungkin. Nah, jadi konten-konten dari Mazemen inilah yang menjadi strateginya kita. Bagaimana itu brand awareness-nya masyarakat tentang kita itu dimulai dari konten. Jadi kita rutin upload konten, kita punya kalender konten lah. Jadi setiap saat itu kita adalah konten di media sosialnya Mazemen. Kemudian ada juga secara langsung. Saya punya teman itu tugasnya dia pemasaran secara offline. Nah, tugasnya dia itu kayak misalnya nih ada expo di kampus. Nah, dia tuh yang bagi-bagi brosur begitu, dia teriak-teriak tentang Mazemen, tentang promo-promo di Mazemen. Jadi saya rasa itulah yang membuat Mazemen bisa strategi Mazemen lah. Kenapa Mazemen bisa bertahan dan bisa dikenali oleh masyarakat. Wah, sedikit menarik ya ceritanya. Jadi sejauh ini apa pencapaian terbesar Anda yang telah diraih oleh startup ini? Sejauh ini sih ya alhamdulillahnya Mazemen belum punya merugi ya. Dari awal kita dirikan bisnis itu kita selalu profit lah alhamdulillahnya. Meskipun bisnisnya belum besar ya, kita juga perlu menambahkan produk-produk lain seperti kayak menambahkan menu dan lain-lain, cuman masih proses untuk didiskusikan dan dicari resep yang terbaik. Nah, apa saja rencana Anda ke depan untuk produk atau usaha Anda ini di dalam startup? Sebenarnya kalau teman kelompok saya sih sudah diskusikan ya, kita mau buat store offline-nya. Jadi kita mau, kan selama ini Mazemen kan cuma ikut expo kampus sama online. Di online kita cuma open PO. Jadi rencananya ini kita kalau libur ya, kalau masih dalam bentuk diskusi sih teman, kita mau adain tuh store offline-nya. Nah, bagaimana Anda menggambarkan budaya kerja di startup Anda? Kebetulan saya sendiri yang buat SOP untuk teman-teman saya. Jadi budaya kerjanya itu kita saling membantu lah. Apalagi kita punya SOP. Jadi mereka sudah punya job desk-nya masing-masing atau tugasnya masing-masing. Jadi kita di lapangan ya tidak saling bentrok lah antara tugas satu dengan yang lainnya. Karena kita sudah punya job desk masing-masing. Nah, bagaimana cara Anda merekrut dan mempertahankan talenta di tim Anda? Soal merekrut ya, jadi pas kita dikasih informasi sama dosen itu bilang kita harus bangun startup itu kan kita harus 5 orang ya. Jadi saya juga cukup berhati-hati ya untuk bekerja sama orang lain. Nah, caranya itu saya cuman cari orang yang sesuai sama apa yang dia bisa. Nah, yang tadi apa ya? Cara merekrut atau mempertahankan. Nah, ini juga berhubungan dengan mempertahankan. Nah, di awal rekrut itu saya memang cari orang-orang yang bisa di bidangnya. Misalnya saya kan di digital bisnis. Nah, kebetulan saya juga bisa memasak. Nah, saya cari orang-orang yang karena rencana saya untuk F&B, saya cari orang-orang yang bisa memasak. Nah, saya rekrut orang-orang yang dari jurusan kuliner bisnis. Jadi saya bekerja sama dengan kuliner bisnis. Kemudian saya juga ambil dari jurusan lain untuk membantu di finance-nya lah. Kan kita punya tugas beda-beda kan. Makanya itu saya bilang dari awal sama dengan proses rekrut dengan mempertahankan. Nah, mempertahankan itu nih. Iya, mempertahankan di tim Anda. Nah, karena job desk-nya dari awal sudah ditentukan dan dia punya kompetensi di bidang itu, makanya kita bisa bertahan. Kenapa? Karena tugasnya kita sudah sesuai dengan kita semua, dengan kebiasaan kita semua, begitu.
Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Anda melihat perkembangan teknologi yang mempengaruhi Anda? Jadi untuk perkembangan teknologi ya, untuk perkembangan teknologi dikaitkan dengan startup ya justru sangat membantu ya, dan saya sangat senang karena brand saya ini bisa dikenal juga berkat teknologi, yaitu medsos. Nah, saya juga menggunakan teknologi di WhatsApp itu sebagai kayak untuk open PO, untuk broadcast, untuk memperkenalkan produk saya. Ya, sangat menarik ya, karena usaha startup ini bisa dikenal di mana saja maupun di medsos atau digital ya. Jadi, terakhir ada saran atau pesan untuk anak muda yang lain ingin memulai usaha atau membangun bisnis? Untuk membangun usaha ya, jadi sebagai anak muda ya kita harus berani memulai dulu. Kemudian untuk dari saya sih, saya dari awal kuliah itu diajarkan tentang mindset dan growth mindset. Nah, kalian harus cari tahu nih challenge buat kalian, apa itu mindset dan growth mindset. Nah, saya selalu pakai growth mindset untuk menjalankan bisnis saya, harapan-harapan dan tujuan saya. Nah, makanya itu saya berani karena kita memakai namanya growth mindset. Jadi untuk kalian harus tahu tuh apa itu growth mindset. Nah, Kak Dila sudah menyampaikan tentang membangun bisnis harus memiliki yang namanya growth mindset. Nah, apa sih itu growth mindset? Growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha atau pembelajaran yang tekun. Orang dengan growth mindset itu cenderung melihat tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan untuk ancaman. Nah, mereka tidak takut untuk mencoba atau bersedia untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesimpulan dari growth mindset ini adalah untuk mencoba meraih potensi maksimal dan mencapai kesuksesan. Dengan terus belajar, berusaha, dan berkembang, kita dapat melampaui batas-batas kemampuan yang kita pikirkan. Nah, sebelumnya kita harus mulai untuk membangun growth mindset di masa depan ataupun di hari ini. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Fadila atas waktu dan wawasan yang sangat berharga untuk hari ini. Semoga penonton dan pemirsa dapat terinspirasi atas pembahasan hari ini. Demikianlah acara talk show pada hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.